Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Kali ini kita akan kembali membahas Fantasi Euro, di mana Fantasi Euro sudah memasuki babak akhir ya, di mana babak final yang pastinya seru banget. Dan untuk itu akan gue paparkan lagi nanti untuk tim selection untuk pilihan pemain terbaik di final, dan selanjutnya ada kapten juga, dan juga ada statistik yang akan menjadi landasan untuk bisa teman-teman ambil sebagai insight baru tentunya untuk meramu serta meracik tim di Fantasi Euro final kali ini. Untuk itu langsung aja, let's go. Oke, tapi sebelum itu gue mungkin akan membawakan recap dulu sedikit gimana kemarin di semifinal Denmark gagal ya untuk melaju ke final ya, yang dimana tentunya gol Harry Kane ini lumayan kontroversial karena memang penaltinya sedikit kayak berbau-bau diving ya si Sterling ya. Tapi memang kalau kita lihat di VAR itu sendiri emang kesentuh dikit banget tapi ya. Dan Gary Neville pun juga ngomong kemarin, gue lihat di Twitter bahwa menyebutkan bahwa menurut Gary Neville sendiri itu bukan penalti ya. Tapi Gary Neville bilang juga nggak peduli tentang hasilnya, yang penting Inggris lolos ke final menurut Gary Neville ya, karena jelas tentunya Gary Neville pemain Inggris, timnas Inggris juga dulu, jadinya tentunya mendukung Inggris. Dengan keputusan dan hasil ini juga menguntungkan untuk para pendukung Inggris ya. Dan juga akhirnya ini menjadi final yang gue rasa menjadi final yang ideal, Inggris melawan Italia, apalagi ditambah untuk Copa America sendiri ada Brazil melawan Argentina yang pastinya seru juga. Yang dimana Brazil dan Argentina tayangnya jam 7 pagi hari Minggu ya. Di video ini naik up, mungkin lagi main tuh Brazil lawan Argentina yang pastinya seru juga. Dan untuk Inggris melawan Italia akan main di Senin dini hari atau di Minggu malam ya, yang jam 2 pagi. Jadinya siap-siap begadang lagi untuk final Euro kali ini, yang dimana pastinya seru banget. Dan juga gue udah menyusun tim serta strategi yang ada dari statistik yang nanti akan gue paparkan juga, yang dimana dengan harapan semoga membantu teman-teman juga ya dalam meramu serta meracik tim di Fantasi Euro final kali ini. Dan untuk itu langsung aja untuk segmen-segmen yang akan gue bawakan. Mulai dari segmen yang pertama ada tim review, ada statistik, dan ada strategi dan tim selection untuk di final Fantasi Euro kali ini. Dan untuk itu langsung aja ke segmen yang pertama, tim review. Let's go. Ya udah kebuka untuk fantasinya, yang dimana langsung aja untuk tim review singkat. Kemarin gua kalau nggak salah dapat poinnya 30-an ya kalau nggak salah ya. Dan ya bisa kita lihat untuk panah merah semua nih ya. Turun ya, tapi turun nggak jauh sih. Untuk di Go FC sendiri gue peringkat 60, dan ini match day terakhir berarti ya untuk penentuan siapa yang akan jadi juara. Kita lihat dulu untuk singkat di peringkat pertama di sini ada siapa aja. Yang peringkat 60 tuh kurang lebih jauh banget ya untuk total poinnya, bahkan 407 untuk Oleng squad dari Mas Okta Pratama, mantap. Yang selisihnya jauh banget nih, ada Ronaldo Chan dengan 385, jadi kayaknya agak jauh dan selisihnya agak lumayan jauh juga ya. Dan yang ketiga ada Mas Arif Hakim 384, yang dimana jarak 1 dan 2 nya cukup jauh. Dan untuk gua sendiri ada di peringkat 59 dengan 335 poin, jadi selisihnya jauh banget ya, ada 80 poinan, jadi kayaknya nggak mungkin untuk bisa dibalap untuk gua FC. Dan untuk di liga-liga yang lain gua panah merah juga. Dan untuk di overall rank bisa kita lihat di Violik ya, Violik. Dan kita lihat overall gue ada di angka 56.900-an, mantap. Dan Indonesianya ada di 1104, jadi terlempar dari 1000 besar gue di Indonesia ya. Kemarin kalau nggak salah 800-an kalau nggak salah. Dan untuk itu langsung aja kita lihat singkat aja tim review pemain-pemain yang gue gunakan kemarin, berapa poinnya. Langsung aja my team. Dan gue kemarin mendapatkan 31 poin ya. Bener-bener poin terburuk ya dari match day yang ada. Iya bener, jadi bener-bener nggak work banget kemarin, dimana gue salah lagi untuk pemilihan kapten. Sebenarnya Dani Olmo udah cukup oke di match day ke-6 hari pertama kemarin, dan gue ganti dengan Sterling yang tentunya jadi lebih turun ya poin ya, dari 10 poin jadi 8 poin aja. Dan untuk back juga Harry Maguire hanya 1 poin aja karena dapat kartu kuning juga kemarin, dan Luke Shaw juga nggak bisa berbuat banyak. Dan Harry Kane dapat penalti dengan 4 poin, cukup lumayan. Namun memang untuk poinnya sama dengan Sterling ya, karena untuk gol dari striker sendiri kan cuma 4 poin ya. Dan gue nggak tahu kenapa dia 4 poin nih, mestinya harusnya ada menit bermain juga. Oh sorry, dia kemarin miss penalti dihitungnya ya, karena dia gagal menendang penalti, jadi minus 2. Dan dapat golnya 4 poin, dan dikurang 2 jadinya cuma 2 poin, jadi 2 tambah 2 4 poin aja. Jadi dia hitung-hitung ngegolin itu cuma dapat 2 poin, sayang banget. Dan Immobile juga nggak bisa berbuat banyak karena Chiesa yang ngegolin. Lalu ada Dolberg 2 poin, yang sebenarnya Damsgaard kemarin cukup
cukup oke untuk bisa teman-teman ambil tuh ya, bisa mengangkat teman-teman semua karena Damsgaard mencetak gol yang cukup sadis banget. Tendangan bebasnya knuckle shoot jarak jauh, lurus, tendangannya mantap. Dan Mahel hanya 0 poin aja, Donnarumma 3 poin, dan sayangnya nih Schmeichel 9 poin gak gue masukin, sayang banget. Sebenarnya tuh gue agak-agak bimbang tuh di hari kedua gue mau masukin Schmeichel apa enggak, cuman ternyata pilihan gue salah ya, karena Schmeichel berhasil menggagalkan penalti dan mendapatkan poin gagal penalti tentunya dengan 6 poin ya, save ya. Jadi cukup mantap. Dan sisanya pemain pengganti gue ada Berardi, Bonucci hanya masing-masing hanya 1 poin aja, dan ada Jordi Alba yang hanya 2 poin aja. Dan berikut untuk tim review singkat yang bisa gue bawakan semua yang dimana semoga di matchday terakhir cukup oke ya, bisa mengangkat ya, target gue bisa masuk ke 10.000 besar ya, bisa masuk ke 10.000 besar Indonesia udah cukup oke menurut gue. Dan untuk itu langsung aja untuk matchday selanjutnya, dimana di matchday selanjutnya gue akan membawakan statistik untuk di matchday ke-7 tentunya, bisa teman-teman gunakan untuk bisa memilih pemain serta meramu, meracik, dan juga diferensial tentunya untuk bisa teman-teman ambil di matchday ke-7 nanti. Dan untuk itu langsung aja, dimana gue udah bikin juga videonya sebenarnya di video sebelumnya, di video MPL kemarin, jadi mungkin akan gue cuplik dan gue masukin di segmen ini. Let's go. Oke, langsung aja. Tadi gue makan dulu ya. Dan sekarang langsung aja untuk statistiknya. Gue udah kenyang dan langsung kita baca statistiknya, yang mana gue udah susun juga di sini dari datanya seperti biasa dari fbref.com, dan udah gue simplimize ya, apa bahasa Inggris ya. Pokoknya udah gue rangkum dan gue udah temukan untuk 3 nama. Gue udah rangkum dari XG tim di 2 tim ini dan XGC timnya juga, dan juga ada NPXG player di final nanti. Ada 10 nama pemain yang gue rasa cukup bisa menjadi data yang cukup bagus ya untuk bisa teman-teman pertimbangkan untuk bisa teman-teman ambil tentunya di MPL Fantasi kali ini. Yang dimana dari XG tim dulu di sini, nanti mungkin gue kasih lihat di layar ya untuk datanya ya. Dimana XG tim di final ini ada Italia menempati posisi puncak dengan 8,8 gol expectednya, yang dimana aktual golnya sendiri telah mencetak 12 gol. Dan di nomor 2 ada Inggris dengan ya berbeda tipis ya, di 7,6 gol expectednya, dan aktual golnya ada di 10 gol. Jadi ya beda tipis ya untuk aktual gol, serta dari expected golnya juga beda tipis. Dan tentunya dari aktual golnya yang lebih banyak dari expected golnya ini menandakan bahwa untuk lini depan dari masing-masing kedua tim ini cukup efektif mainnya. Gak seperti Spanyol yang kemarin gue lihat datanya, dimana Spanyol lebih besar expectednya daripada gol aktualnya, dan itu menandakan bahwa lini depan dari Spanyol yang kurang efektif untuk finishing golnya. Dan untuk kedua tim ini sama nih, sama-sama oke untuk finishing golnya dari 2 data yang ada ini. Dan dari XGC sekarang, XGC itu expected kebobolan, expected goal conceded, yang dimana dari 2 nama ini yang nomor pertama ada Inggris dengan 3,4 kebobolan expected, dan aktual kebobolannya ada di 1 gol, jadi jauh di bawah ya. Artinya dari defense-nya juga cukup kuat, berhasil menahan dari 3 gol kebobolan expected, jadi cukup oke untuk Inggris. Dan nomor 2 ada Italia dengan expected golnya lebih besar, 5,4 gol kebobolannya, dan aktual kebobolannya ada di angka 3 gol. Jadi pastinya di 5,4 kebobolan ini dan aktual golnya 3 gol ini menandakan bahwa lini belakang Italia ini agak di bawah statistiknya daripada Inggris. Jadi untuk pertahanan Inggris masih juara, tapi untuk dari penyerangan Italia yang juara. Jadi ini benar-benar tim yang sangat seimbang menurut gue ya. Jadi pertandingannya pasti bakal seru banget, dan nggak bisa diprediksi nih siapa yang menang nih. Gue cukup berimbang untuk kali ini untuk dari data statistik yang ada 50-50. Dan untuk itu berarti di kedua tim ini cukup oke nih pemain-pemain yang bisa digunakan. Dan untuk itu gue udah menyusun juga untuk 10 nama yang cukup oke dari NPXG, yang dimana NPXG itu adalah non penalty expected goal dari nama-nama pemain yang ada, yaitu expected goal dikurangin expected penalty nggak dihitung, dan ditambah expected assist-nya digabungin, jadi NPXG plus E, NPXG non penalty expected goal plus expected assist. Jadi cukup ribet ya namanya ya, tapi ini data yang cukup gua rasa bisa menggambarkan pemain-pemain yang bisa bersinar di final nanti, yang dimana nomor 1 di sini ada Sterling dengan 2,5 poinnya, dimana ini gabungan dari expected goal dan expected assist tentunya. Dan dengan aktual golnya sendiri ada di 3 gol dan aktual assistnya ada di 1 assist, jadi 3 gol dan 1 assist. Nomor 2 ada Harry Kane dengan 2,1 poin di aktual
golnya ada 4 gol dan 0 assist, gak pernah assist. Dan di nomor 3 di sini ada Immobile dengan 1,5 dengan aktual golnya 2 gol dan 1 assist. Dan terus ke bawah ada Insigne 2 gol 0 assist, Belotti 0 gol 0 assist. Lalu ada Berardi peringkat ke-6 0 gol 1 assist, dan ada Locatelli 2 gol 0 assist, Pessina 2 gol 0 assist, Chiesa juga 2 gol 0 assist, dan Di Lorenzo yang terakhir 0 gol 0 assist. Yang menarik di sini dari data yang ada, gue bisa lihat bahwa ada 2 nama Inggris yang memuncaki daftar yang bisa teman-teman ambil tentunya untuk bisa teman-teman gunakan di line up teman-teman semua. Dan selanjutnya ada nama-nama Italia yang gue rasa Italia ini cukup merata nih untuk penyerangannya, dimana masing-masing maksimal hanya mencetak 2 gol, tapi banyak yang mencetak 2 gol ini. Jadi dari keseluruhan gol Italia sendiri bisa kita lihat tadi 12 gol, lebih banyak dari Inggris yang hanya 10 gol. Jadi menandakan bahwa si Italia ini bermain secara kolektif yang merata gitu di antara sisi kanan, sisi kiri, tengah. Jadi penyerangannya cukup merata dan juga cukup, bisa gue bilang serangan baliknya cukup serem ya. Bisa kita lihat dari Chiesa kemarin di semifinal melawan Spanyol yang benar-benar sporadis serangannya, dimana kita bisa lihat sebelum golnya Chiesa nih kan emang si Spanyol ini seperti biasa mengurung pertahanan lawan ya. Jadi benar-benar gak bisa gerak untuk pemain-pemain Italia, dikurung abis, dan benar-benar yang diandelin cuman serangan balik. Dan tentunya Chiesa berhasil memanfaatkan serangan balik ini dari organisir teman-temannya juga cukup oke juga kemarin untuk passing-passing yang ada untuk serangan baliknya, keren banget. Dan untuk itu berarti nama-nama Italia ini kalau untuk kita pusatkan untuk player yang ada agak sulit ya. Jadi untuk nama-nama yang ada nih merata soalnya untuk statistiknya. Jadi mungkin bisa kita ambil nama-nama yang pasti bermain dulu. Di sini ada Immobile, Insigne, lalu ada Chiesa sepertinya akan starting line up. Dan untuk Inggris tentunya pastinya kita ambil Sterling dan Harry Kane. Dan untuk pemain belakang, untuk defender sendiri, kiper kayaknya gue lebih berat ke Inggris ya, karena Pickford untuk data yang ada cukup oke untuk pertahanannya dengan kebobolan hanya baru 1 gol. Dan defendernya sendiri kayaknya gue akan ngambil Maguire tentunya, yang dimana headingnya kemarin bisa gue lihat untuk data dari statistik di 1 pertandingan terakhir aja nih bisa kita lihat, dan atau minimal atau maksimal 2 pertandingan terakhir lah. Si Maguire ini untuk sundulannya cukup efektif nih, bahkan bisa gue lihat juga expected goalnya cukup tinggi untuk Maguire bisa mencetak gol ya. Gue rasa Maguire nggak boleh ketinggalan untuk di line up teman-teman semua. Dan selanjutnya bisa kita lihat lagi untuk defender ini mungkin berimbang ya antara mungkin Chiellini atau Bonucci bisa teman-teman ambil, tapi gue pastinya akan mengambil Luke Shaw juga, dimana Luke Shaw punya expected assist yang cukup tinggi karena di Euro ini juga beberapa kali dia udah mencetak assist ya. Kemarin bisa gue ingat dia udah mencetak 2 assist kalau nggak salah, yang cukup oke, cukup bisa diandelin tentunya untuk Luke Shaw. Jadi untuk pemain bertahan kayaknya ada Maguire dan Luke Shaw tadi, dan satunya mungkin Italia antara Bonucci atau Chiellini, tapi kayaknya gue lebih berat ke Bonucci. Dan untuk di lini tengah ini pastinya cukup bervariatif ya, karena banyak banget nama-nama yang cukup oke. Yang pastinya yang bisa gue gunakan di sini ada Sterling, Harry Kane di depan, ada Immobile juga gue ambil, Insigne gue ambil, dan Chiesa gue ambil. Dan sisanya mungkin menjadi pelengkap antara Saka atau Sancho yang bermain nanti tergantung dari line up yang keluar sejam sebelum pertandingan, bisa teman-teman edit tentunya. Dan ada siapa lagi ya? Ada Barella mungkin, atau mungkin ada Berardi. Ya, dimana Berardi kayaknya bakal jadi pemain pengganti super sub juga. Dan mungkin juga ada Locatelli yang bisa teman-teman ambil sebagai diferensial ya, untuk bisa pembeda dari nama-nama yang lain. Dan untuk kapten pastinya Harry Kane, kayaknya gue menggunakan Harry Kane untuk kapten, dan vice kaptennya bisa gue ambil dari Sterling atau dari Insigne atau mungkin Immobile. Jadi untuk itu berikut untuk statistik yang bisa gue sampaikan dari data XG team, XGC team, dan juga XG player yang bisa gue sampaikan ya. Dan langsung kita buka untuk final, dimana gue udah melakukan transfer kemarin ya, dimana transfernya cukup banyak juga yang gue lakukan, yang dimana dapat free transfer 5 ya, 5 free transfer. Dan gue masukin kayak kemarin tuh ada pemain Spanyol Olmo gue keluarin, lalu selanjutnya di sebelahnya ada Ferran Torres juga gue keluarin, dan gue ganti dengan Jorginho dan Chiesa. Dan karena pertimbangannya Chiesa tentunya menjadi pemain dengan torehan gol paling banyak di 3 pertandingan terakhir, dan begitu jadinya pilihan yang oke juga untuk bisa gue gunakan Chiesa. Dan ada Jorginho, kenapa nggak Mason Mount? Karena Jorginho merupakan salah satu penendang penalti di 3 tahun terakhir. Sampai gue lihat statistiknya di 3 tahun terakhir, Italia mendapatkan
penalti dari open play itu dapat 11 penalti dan 5 diantaranya ditendang oleh Jorginho. Jadi untuk pertimbangan untuk penendang penalti yang cukup paling sering dan gua rasa menjadi penendang penalti utama Italia kalau dari open play ya, karena bisa kita lihat juga dari pertandingan di Italia lawan Inggris ini dari statistik yang ada tadi kan sepertinya agak seimbang ya, dan untuk itu kayaknya akan terjadi deadlock dan tentunya membuat pertandingan menjadi panas, dan pastinya kalau udah panas gitu tentunya akan ada voucher yang keluar ya, voucher penalti tentunya. Jadinya gua masukin Jorginho sekaligus juga sebagai diferensial ya, karena untuk di final ini perlu banget untuk bisa diferensial karena memang untuk tim yang ada cuma 2 juga, jadi pemainnya pastinya banyak semua nih, untuk efektif ownership-nya pastinya banyak ya, jadinya harus pinter-pinternya ada diferensial yang kira-kira gacor. Dan di sini gua naruh harapan gue di Jorginho tentunya untuk sektor penendang penalti ya, kalau emang penalti kita harapkan. Dan selanjutnya di lini belakang ada Bonucci, Luke Shaw dan Di Lorenzo. Gua ambil Di Lorenzo di sini karena sesuai dengan statistik yang tadi bisa kita lihat bahwa Di Lorenzo menempati 10 besar untuk daftar NPXG plus XE untuk daftar yang ada. Jadi Di Lorenzo ini cukup bisa menjadi pemain yang cukup oke, bisa ada di line up. Dan sisanya di lini pengganti gua di sini ada Pickford, Walker dan Maguire, yang dimana Pickford gua ganti Schmeichel kemarin ya yang 9 poin tadi, dan juga Walker gua ganti dari Mehal, dan Maguire masih ada. Dan mungkin akan gue susun lagi nih, gue belum nyusun di sini nih, kemarin terakhir gue cuma transfer doang, jadi kayaknya mungkin untuk yang bisa main di sini karena melihat dari statistik yang tadi Inggris lebih kuat pertahanannya, jadi kayaknya gue lebih berat untuk bisa memasukkan pemain-pemain bertahan Inggris. Jadi gue masukin Harry Maguire dan gue ganti dengan Bonucci. Lalu selanjutnya Walker kayaknya enggak, gue masukin tetap Di Lorenzo dan Pickford masuk ya mungkin ya, iya Pickford masuk kayaknya, dan gue ganti Donnarumma. Dan kurang lebih berikut untuk susunan tim yang ada yang bisa gue paparkan tentunya. Dan ya kurang lebih begini untuk pemain pengganti gue, ada Donnarumma, ada Walker, Bonucci dan Dolberg, yang dimana di sini nggak ada manual sub lagi ya karena udah tinggal 1 tim doang yang main, jadinya akan ada auto sub yang tentunya teman-teman misalkan ada pemain-pemain yang nggak bermain di sini di line up teman-teman semua bisa langsung otomatis diganti oleh pemain sub teman-teman semua. Dan kurang lebih berikut untuk tim yang ada, tim line up gue, yang dimana semoga membantu teman-teman semua juga dalam meramu serta meracik tim ya di Fantasy Euro kali ini. Dan juga berikut untuk statistik serta tim review serta tim selection serta pilihan kapten, mungkin gue ke Chiesa, atau kalau mau lihat dari statistik tentunya ambil Kane atau Sterling. Untuk data yang ada cukup oke 2 nama ini, tapi kalau buat diferensial tentunya nggak bisa karena memang pastinya banyak banget yang menggunakan kapten dari Kane dan Sterling. Jadi kayaknya gue akan bermain agak take a risk ya, mengambil resiko karena pertandingan terakhir juga, jadinya gue harus membutuhkan poin yang cukup gap jauh gitu untuk overall poin gue biar overall rating gue naik tentunya. Jadinya gue memilih pemain-pemain yang jarang dipilih kapten dari yang lain, jadi kayaknya Chiesa mungkin gue jadiin kapten, atau mungkin Jorginho enggak, kayaknya Chiesa kayaknya. Dan ya berikut untuk segmen-segmen yang bisa gue bawakan tadi, kapten, tim review, tim selection dan statistik yang ada, yang dimana semoga membantu teman-teman semua juga dalam meramu serta meracik tim di Fantasy Euro final Italia lawan Inggris hari Minggu besok. Jadi untuk itu thank you banget yang nonton sekali lagi, dan untuk teman-teman yang baru nonton bisa langsung klik tombol like, subscribe dan lonceng yang di bawah agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar fantasi-fantasi lainnya dari channel ini. Dan untuk teman-teman yang udah ngikutin terus thank you banget. Dan untuk teman-teman mungkin yang punya pertanyaan, yang punya masukan, atau yang mungkin punya saran serta kritik untuk channel ini biar terus maju, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Gue sangat berterima kasih tentunya untuk teman-teman yang mau ngasih saran, masukan khususnya untuk tim gue kali ini. Dan untuk itu sekali lagi thank you banget yang udah nonton. As always seperti biasa gue Tegar Irsyad. Peace out.